Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kami hadir kembali menjumpai Anda. Kali ini kita berada dalam program Ustadz Menjawab. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda dan menghadirkan narasumber Ustadz Didi Joko Susilo STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Fauzan ya, sehat ya. Sehat-sehat juga. Alhamdulillah. Ya. Meskipun sering diguyur hujan ya. Terus kita banyak istilahnya olahraga, makan yang bergizi ya, tentunya betul. untuk Saya terus tetap sehat ya. menjaga kesehatan. Kalau dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya semakin mudah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustadz, hari ini apa pembahasannya terkait kita akan coba untuk diskusikan sebelum nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa itu tentang pentingnya keteladanan. Pentingnya keteladanan. Betul. Dan siapapun nanti juga akan bisa menjadi teladan. Harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Baik Ustadz, mukadimah bisa disampaikan, dan nanti kita juga mengundang para pemirsa, pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami di line telepon dan SMS. Bisa sesuai dengan tema ataupun di luar daripada tema, insya Allah nanti kita sampaikan pertanyaan kepada Ustadz. Mukadimah akan disampaikan oleh Ustadz Didi terlebih dahulu, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa MTA TV, pendengar Persada FM, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, kasih sayang-Nya. Pada sore hari ini kita dipertemukan lagi dalam acara Ustadz Menjawab, tentu di channel kesayangan kita di MTA TV maupun di Radio Persada FM. Nah, kita bersyukur bahwa kita senantiasa berada pada keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan ikhtiar terus-menerus agar menjalani kehidupan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin bahwa kita dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini untuk mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi, menghamba kepadaku. Tentu agar penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan dengan baik, berjalan dengan benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan kita tanpa petunjuk gitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk bagaimana cara kita mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tentu kitabnya ya. Kalau kita sebagai orang Islam tentu Al-Qur'anul Karim, kitab yang menjadi petunjuk kita gitu. Yang Allah firmankan, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang ingin menjadi hamba yang bertakwa, ingin menjadi hamba yang betul-betul menghambakan diri kepada Allah, tidak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi untuk kita mewujudkan penghambaan diri kita kepada Allah, untuk kita mengerti, memahami bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitabnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teladan pada kita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Quran surat Al-Ahzab ayat 21 Allah juga firmankan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang baik gitu. Nah, di dalam kehidupan ini teladan itu menjadi satu hal yang penting bagi kita gitu. Apalagi di masa sekarang ya, di era sekarang, mungkin era di mana orang senangnya ikut-ikutan gitu, senangnya mengikuti gitu. Ini tampaknya menarik ini gitu kan ya. Ini orang ini kayaknya waduh luar biasa kalau pidato sangat menarik gitu. Orang ini bisnisnya sangat menyenangkan itu. Kayaknya baru bisnis sebentar aja sudah hasilnya banyak kelihatan begitu, penghasilannya besar, kendaraannya mewah dan seterusnya. Nah, di era modern sekarang, era di zaman kita di teknologi informasi digital, kita sering kali melihat kan begitu. Nah, yang kadang-kadang kemudian kita jadikan idola, kita jadikan panutan, kita jadikan teladan begitu gitu. Nah, tetapi seringkali kemudian kita kecewa gitu loh, karena teladan kita menipu, ternyata teladan kita khianat begitu. Nah, dalam kehidupan masyarakat seringkali kan begitu ya. Kita masyarakat umat itu seringkali melihat tokoh, melihat public figure begitu, melihat teladan. Nah, itu yang kemudian ya kalau yang dilihat itu betul-betul membawa, mencontohkan, mengarahkan kepada penghambaan diri kita kepada Allah, ya selamat kita. Tetapi seringkali yang menjadi teladan kita itu yang tidak bisa kita ikuti keteladannya gitu ya, yang kemudian berkhianat, yang kemudian menipu gitu kan, curang dan seterusnya. Oleh karena itu kembali kepada surat Al-Ahzab ayat 21 tadi, mari ya jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita gitu loh. Kalau kita sebagai orang iman, orang Islam, mengaku orang Islam, maka tentu rujuknya, referensinya, teladannya adalah Rasulullah SAW begitu. Bukan kepada yang lain gitu. Nah, sekarang ini karena seringkali al-haq itu menjadi dikaburkan dengan saking banyaknya informasi yang datang pada kita melalui gadget kita ya, melalui handphone kita, melalui laptop kita, melalui media sosial kita. Banyak informasi-informasi yang datang pada kita yang seringkali membuat kita lupa kepada jati diri kita, lupa kepada petunjuk utama kita yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah dibekalkan kepada kita sebagai orang iman, orang Islam gitu loh. Orang iman, orang Islam tentu jadikan Quran ini sebagai petunjuk. Cuman karena kita lebih cepat, lebih mudah melihat yang visual gitu kan ya. Kita lihat visual, oh ini profesi ini, oh ini orang begini, itu kok kayaknya hidupnya enak. Padahal yang kelihatan di layar belum tentu sebagaimana yang kenyataannya gitu loh. Yang ketawa-ketawa di layar, yang senyum-senyum di layar, itu belum tentu dalam kehidupan nyatanya menyenangkan, membahagiakan gitu. Nah, kita lebih cepat menangkap yang kelihatan oleh mata kita seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak mau membaca petunjuk-petunjuk Allah. Kita tidak mau menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan itu dalam kehidupan kita. Nah, sehingga seringkali kemudian kita terlalaikan dari petunjuk yang hakiki kita. Dan ini penting gitu. Menjadi memiliki teladan, memiliki idola, memiliki role model di dalam kehidupan ini ya. Karena kalau tidak ya di kehidupan kita yang misalkan saya itu atau Mas Fauzan ya, yang harusnya role modelnya, petunjuknya adalah Rasulullah SAW, kemudian kita ambil yang lain, sementara orang lain melihat kita lagi begitu, nah nanti mungkin kita terplesetnya jadi sangat jauh gitu. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita itu adalah pemimpin itu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban gitu loh. Artinya ada orang yang melihat kita, ada orang yang mengikuti kita gitu.
Nah, kalau kita salah mengambil teladan, mengambil contoh, ya, kemudian orang melihat kita, ya salah lagi nanti begitu. Jauhlah, semakin jauh kita dari petunjuk Allah. Dan ketahuilah apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, kita perlu hati-hati juga, ya, ketika kita merujukkan perilaku kehidupan kita, ketika kita mengambil figur ataupun tokoh sebagai teladan kita ingat bahwa Nabi SAW dalam satu hadis pun, ya, mengingatkan kepada kita, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang banyak disebutkan di sana. Latatba'unna sunnana mangkana qablakum sibron bisibrin wadiroan bidiroin. Kamu itu nanti suatu saat pasti akan mengikuti sunnah, mengikuti perilaku, mengikuti cara hidup, ya, atau mengambil teladan, mengambil rujukan itu, ya, orang-orang sebelum kamu, sibron bisibrin, wadiroan bidiroin, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, artinya pelan-pelan begitu. Kadang-kadang kita tanpa sadar, ya, merubah referensi kehidupan kita yang harusnya Allah dan Rasulnya, Quran, Sunnah, ya, itu yang menjadi teladan kita, tetapi kita geser gitu, ya, menjadi perilaku kehidupan orang-orang sebelum kita gitu. Bahkan Nabi SAW mengingatkan, ya, yang kita contoh itu, ya, mending kalau yang dicontoh, yang dilihat baik-baiknya, misalkan kedisiplinannya, etos kerjanya, akhlak baiknya begitu. Tetapi kadang-kadang yang dilihat, yang dicontoh itu yang jeleknya begitu, rakusnya, tamaknya begitu kan, tidak peduli halal haramnya, itu yang kadang-kadang yang dicontoh begitu. Nah, maka Nabi SAW mengingatkan, hatta laudakhalu fi juhri dhobin lattabatumuhum, ya, sehingga ketika kita mengikut itu, ya, yang kita jadikan idola, yang kita jadikan teladan, yang kita jadikan rujukan, bahkan ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak itu kita ikuti juga gitu. Nah, maka ini tentu keteladanan itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kebersamaan kita. Setiap kita mesti menjadi teladan gitu. Nah, kita misalkan sebagai kepala keluarga, suami gitu, atau istri, itu tentu menjadi bagian kita untuk bisa dicontoh, bisa diteladani oleh keluarga kita, oleh istri kita, oleh anak-anak kita gitu. Nah, kalau itu tidak, maka nanti pembinaan ataupun pendidikan kepada keluarga kita, istri anak kita nggak akan bisa berjalan begitu. Nah, bagaimana mungkin anak kita perintahkan untuk baca Quran sementara kita tidak meneladani anak kita untuk baca Quran? Bagaimana mungkin anak kita perintahkan untuk ngaji sementara kita malas tidak ngaji gitu kan? Apalagi generasi sekarang itu pinter lihat kemudian pinter maitu gitu misalkan. Bapak kok nyuruh saya ngaji sementara bapak juga ngaji kan gitu misalkan. Ibu kok nyuruh saya baca Quran sementara ibu nggak baca Quran. Nah itu maka penting sekali keteladanan hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana kita disuruh sederhana sementara pemimpin saya nggak sederhana, misalkan seperti itu. Bagaimana saya suruh berhemat sementara yang saya contoh, yang saya lihat orang tidak berhemat. Nah, maka keteladanan ini menjadi satu penting. Maka Rasulullah SAW paling depan, ya, ketika Rasulullah ajarkan satu tuntunan, maka beliau pasti ada di sana yang mengamalkan. Rasulullah ajarkan sholat malam, maka di sana kita temui Rasulullah SAW sholat malam sampai kakinya bengkak. Rasulullah ajarkan serukan kita untuk sedekah, maka kita temui riwayat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengembalikan orang yang minta bantuan kepada beliau dengan tangan hampa, misalkan seperti itu. Nah itu, jadi beliau senantiasa ada di dalam keteladanan setiap amal yang beliau ajarkan. Maka Allah pun juga mengingatkan kepada kita
Jangan kamu perintahkan, kamu serukan, kamu ajarkan kebaikan-kebaikan, sementara kamu juga tidak mengerjakan. Nah, seperti itu. Nah, maka ini penting ya hadirnya keteladanan dalam kehidupan kita, sehingga masyarakat kita itu betul-betul menjadi masyarakat, kalau kita sekupkan kecil misalkan keluarga kita, betul-betul menjadi keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berada dalam kebaikan. Kalau sekup lebih besar lagi misal masyarakat, nah ketika pemimpin bisa memberikan keteladanan, maka masyarakat pun juga akan insya Allah terbawa pada keadaan-keadaan dalam kebaikan. Gitu. Saya kira demikian, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama. Baik, terima kasih Ustaz Torianul sudah disampaikan. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Selepas pesan berikut, kami akan hadir kembali menjumpai Anda dalam program Ustadz Menjawab. Ya, baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini. Tentunya paruh kedua kita memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 02716793000, SMS, WhatsApp, dan juga di telepon WhatsApp 08112553000. Seperti yang satu ini saya sudah ada pertanyaan yang masuk. Ada dua pertanyaan datang dari Ibu Titik yang ada di Batang. Ustadz, mohon penjelasannya, apabila kita melakukan sholat tarawih setelah sholat isya dan ditutup dengan witir, pertanyaannya, satu, apakah malam boleh sholat tahajud? Dua, bacaan Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira itu doa untuk orang tua yang masih hidup saja atau juga doa untuk kedua orang tua yang sudah meninggal? Terima kasih penjelasannya. Ya, baik. Jadi yang pertama perlu dipahami bahwa tarawih itu adalah sholat malam ya, sholat malam yang dikerjakan di bulan Ramadan itu. Kenapa disebut tarawih? Karena dalam riwayat Rasulullah SAW ketika mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan, beliau selingi dengan tarawih atau istirahat begitu. Kalau di luar bulan Ramadan kita biasa sebut dengan sholat tahajud. Kemudian istimewanya di bulan Ramadan, sholat malam atau sholat tarawihnya itu boleh dilaksanakan di awal malam gitu. Jadi di awal malam setelah selesai sholat isya, kemudian dilakukan sholat taraweh. Kalau di luar bulan Ramadan, itu sholat malamnya dilakukan setelah lewat tengah malam gitu. Nah, kalau kita sudah melaksanakan sholat taraweh, misalkan biasanya kan di masjid itu ya, berjamaah, kemudian ditutup dengan sholat witir ya. Sholat witir itu sholat yang rakaatnya ganjil. Nah, ketika kemudian di malam bangun gitu, mau sholat malam lagi itu boleh, tetapi witirnya tidak usah, karena ada larangan dari Nabi SAW untuk witir 2 kali dalam satu malam. Kalau taraweh ataupun sholat malam itu rakaatnya tidak dibatasi. Meskipun kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam sholat tarawehnya biasanya beserta witirnya itu 11 rakaat ya. 2 rakaat salam sampai 8 rakaat, kemudian witir 3 rakaat gitu. Jadi sekali lagi, kalau malamnya bangun kemudian sholat malam boleh, tapi tidak usah witir lagi, karena ada larangan witir 2 kali dalam satu malam. Demikian yang pertama. Kemudian yang kedua, doa tadi Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghiran, itu boleh dibaca untuk orang tua kita yang masih hidup maupun sudah meninggal. Kalau orang tua kita muslim, mukmin gitu. Karena di sana ada permohonan ampun ya, permohonan ampun kepada Allah. Jadi kalau orang tua kita mukmin, muslim, kita boleh memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tua kita kafir, ya tidak boleh kita memohonkan ampun. Kalau orang tua kafir masih hidup, doakan agar memperoleh hidayah gitu.
doakan agar memperoleh hidayah. Tapi kalau kemudian sudah meninggal, ya sudah, nanti masing-masing kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Jadi boleh untuk yang orang tua kita yang masih hidup, boleh, karena di surat Al-Isra itu kan Allah sebutkan nanti di ayat 24, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghiran. Ya Allah, kasihanilah mereka, ini berarti masih hidup itu ketika orang tuanya berusia lanjut ya. Mohon kepada Allah supaya menyayangi orang tua kita sebagaimana kita masih kecil. Kemudian ketika sudah meninggal, Nabi SAW pernah ditanya, apa yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bekti seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal? Maka dinasihatkan oleh Nabi, doakan mereka, mohonkan ampun mereka. Nah, lafadz yang tadi dibacakan itu permohonan ampun ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Ya, seperti itu. Ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Di line telepon sudah ada Ustaz, coba kita terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Sri, Mas. Ibu Sri, Pacitan. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, yang saya tanyakan, apabila ketika kita sholat itu lupa tahiyat awal, lupa. Nah, lantas kita udah mau tahiyat akhir, apakah yang harus kita lakukan? Apakah sujud sahwi? Apakah bagaimana? Mohon tausiahnya, dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau lupa duduk tasyahud awal ya, kemudian sebelum salam kita sudah ingat bahwa tadi saya lupa belum tahiyat awal begitu, maka nanti sebelum salam sujud sahwi ya. Sujud dua kali baru salam, seperti itu ya. Jadi sujud ya, kalau lupa tasyahud jadi sudah terlanjut berdiri ya, kemudian di proses berikutnya kelingan tadi belum ya tetap dilanjutkan nanti sebelum salam sujud sahwi. Demikian Ibu ya. Iya. Kemudian berikutnya coba kita bacakan pertanyaan di WhatsApp, datang dari Supriyono yang ada di Batang. Mohon tausiahnya Ustadz, dalam rumah tangga suami istri masing-masing mempunyai penghasilan sendiri-sendiri. Pertanyaannya, 1, bila istri bersedekah atau infak tidak diniatkan untuk berdua, apakah suami juga mendapatkan pahala sedekah tersebut? 2, apakah suami istri bisa berlaku istilah pinjam meminjam atau hutang piutang, atau semua harta adalah milik istri yang milik suami, dan suami ya juga milik istri atau milik bersama. Kemudian yang ketiga, dan kalau suami berinfak tidak diniatkan untuk berdua, apa istri ikut berpahala? Jadi yang pertama, ketika kita berumah tangga itu ya, kan dari dua menjadi satu, harusnya begitu ya gitu. Jadi bagaimana kita akan memperoleh sebagaimana yang Allah tunjukkan ketika kita berumah tangga ya, di surat Ar-Rum ayat 21 itu, ketika kita berumah tangga kan bisa dinasihatkan di situ. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini salah satu ayat kekuasaan Allah, petunjuk Allah bahwa ketika kita menikah, maka kita kemudian nanti akan menjadi tenang atau menjadi cenderung, menjadi condong, menjadi cinta kepada pasangan kita. Kalau suami kepada istri, kalau istri kepada suaminya. Nah, kemudian baru ditumbuhkan kemudian rasa cinta dan kasih sayang seperti itu. Nah, kalau kemudian hidupnya masih mikir sendiri-sendiri gitu ya, saya kerja untuk saya sendiri, saya juga ini untuk saya sendiri, ya nanti tidak akan wujud itu gitu loh. Suami ngurusi urusannya sendiri, istri ngurusi urusannya sendiri, itu ya. Jadi mesti ketika kemudian sudah berumah tangga berdua itu
sebagaimana Allah inginkan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Laki-laki yang beriman, wanita yang beriman satu dengan yang lain itu adalah menjadi penolong untuk apa? Untuk taat kepada Allah, untuk amar ma'ruf, untuk nahi mungkar, untuk mewujudkan aturan-aturan Allah dalam kehidupan, untuk menyiapkan generasi-generasi yang taat kepada Allah. Nah, kalau masing-masing mikir sendiri, kalau saya sedekah sendiri, kalau saya sholat sendiri, kalau saya puasa sendiri, istri saya biarin, suami saya biarin, ya nggak akan wujud seperti itu. Nah, memang terkait dengan harta ada kepemilikan pribadi yang diakui dalam agama kita. Ya, misalkan saya sebagai istri mendapat warisan dari orang tua saya, itu memang hak harta istri. Mahar yang dibayarkan oleh suami kepada istri itu hak harta istri. Tetapi harta yang diperoleh dari usaha bersama di dalam kehidupan itu nanti menjadi harta bersama, harta gonogini antara suami istri begitu. Maka yang perlu diperbaiki adalah kebersamaannya dulu di dalam rumah tangga ini. Suami jangan egois, istri jangan egois begitu. Saya tak infak, istri saya tidak niatkan sama istri saya biar istri saya nggak dapat pahala. Suami kok pengen istrinya neraka gitu kan, rasanya begitu. Kalau istrinya biar istri saya nggak dapat pahala, istri saya biar celaka, gimana gitu. Demikian juga istri, saya tak berinfak untuk saya sendiri, nggak, ya Allah suami saya jangan diikutkan pahalanya, gimana gitu. Harusnya sebagaimana Allah kehendaki juga ketika kita sudah menikah. Bahasa Allah itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istrimu itu pakaian bagimu dan kamu itu pakaian bagi istri-istrimu. Maka ketika sudah menikah, usahakan tentu amalnya adalah amal kebersamaan gitu. Partner di dalam ketaatan kepada Allah, bersekutu di dalam amal gitu loh. Istri misalkan, ini meskipun harta ini adalah misalkan ya pemberian orang tua ataupun warisan yang mestinya haknya istri, itu memang harta pribadi istri. Ketika akan beramal, bilanglah kepada suaminya, ini saya punya harta, saya gunakan untuk misalkan ya menyantuni ini, menyantuni keluarga. Maka nanti si istri akan memperoleh dua nilai. Yang satu nilai sedekah, kemudian yang kedua nilai baktinya kepada suami gitu. Dalam satu riwayat ada seorang wanita yang punya harta, kemudian menyantuni keluarganya si suaminya gitu ya. Anak-anak, bisa anak-anak tiri atau apa begitu, dalam riwayat begitu. Maka ketika disampaikan pada Rasulullah, dikatakan dia dapat dua pahala gitu kan ya gitu. Pahala sedekah dan pahala berbuat baik pada kerabatnya gitu, dalam keluarganya itu gitu. Nah, maka kesanalah begitu. Janganlah suami saya amal untuk amal saya sendiri, istri saya biar nggak ngerti, biar nggak dapat pahala. Misalkan bangun malam suami misalkan, dah saya tak sholat sendiri, istri saya biar nggak dapat pahala sholat tahajud. Jangan gitu dah. Istri juga demikian gitu. Suami istri itu bersekutu di dalam kebaikan. Nah itu tolong menolong di dalam kebaikan itu. Tolong menolong di dalam ketaatan untuk menegakkan rumahnya agar sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, nanti pada gilirannya anak-anaknya yang kemudian menjadi amanah suami istri untuk menjaga anaknya, membimbing anaknya agar terjaga dari api neraka. Ketika Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Laki-laki tidak akan berhasil kalau tidak bekerja sama dengan istrinya, dengan pasangannya untuk mendidik anak-anaknya gitu loh. Nanti misalkan suaminya perintahkan ayo sholat, nah istrinya wis ndak usah sholat, celaka kalau begitu gitu. Bekerja samalah ya, partnerlah di dalam ketaatan, di dalam kebaikan ini. Demikian gitu ya. Baik, demikian mudah-mudahan bisa difahami. Coba kita bacakan kembali pertanyaan selanjutnya. Ustaz, mohon dijelaskan surah Al-Muzammil ayat 17. Apa yang dimaksud kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban dari Ibu Suwati di Sulsel? Ya, jadi itu kan yang sederhananya
menggambarkan betapa beratnya, betapa dahsyatnya hari kiamat itu gitu loh. Ya, diperintahkan di situ, fa kaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana syiban, gitu ya. Bagaimana kamu menjaga dirimu dari azab Allah jika kamu tetap kufur, tetap ingkar gitu loh. Yang pada hari itu azab yang diancamkan kepada orang-orang kafir yang sekarang mungkin masih kemaki, masih sombong begitu, mana itu siksanya, mana itu azabnya, nggak ada tuh. Saya di dunia ingkar, saya di dunia kafir ya aman-aman saja, saya nggak sholat ya nggak masalah, malah duit saya banyak, itu yang sholat malah duitnya dikit, mungkin bisa jadi begitu gitu. Tetapi nanti ada satu hari yang sangat berat, sangat dahsyat, hari pembalasan amal, hari kiamat itu, hari berbangkit itu, yang dalam ayat ini diibaratkan dengan hari di mana anak-anak menjadi beruban gitu. Saking dahsyatnya gitu loh. Karena kan biasanya kalau uban itu kan sudah tua gitu ya. Normalnya ya sudah tua, banyakkan pikiran, banyakkan masalah baru beruban ketika sudah tua. Lah ini anak-anak sampai beruban itu apa? Saking dasarnya, saking beratnya. Kira-kira menggambarkan demikian ya, bahwa hari itu sangat berat begitu. Oleh karena itu jangan kufur, jangan ingkar kita. Ayo betul-betul kita siapkan ya untuk hari berbangkit. Hari di mana tidak ada satupun amal kita yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kita akan ditampakkan, akan ditunjukkan pada kita. Maka betul-betul disiapkan, ya, sebagaimana Allah juga ingatkan ya, kepada kita untuk masing-masing kita, wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Perhatikan apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok, untuk hari akhirat. Amal-amal kita perhatikan sehingga nanti kita menjadi hamba yang selamat begitu. Gitu ya yang dimaksudnya. Baik, demikian. Kemudian berikutnya coba kita bacakan kembali Ustadz. Hamba Allah yang ada di Karanganyar mau bertanya, ada sembelihan untuk sesaji dan sembelihan untuk dimakan. Jika kedua sembelihan itu dipanggang bersama dan saling menempel, apakah sembelihan yang untuk dimakan juga tidak halal, Ustaz? Mohon tausiahnya. Jadi kalau yang subat-subat, yang ragu-ragu itu ditinggalkan saja gitu. Jadi yang dicampur antara yang halal dengan yang haram itu kemudian dicampur, dimasak bareng ya, ditinggalkan saja karena yang haramnya nanti mencampur kepada yang halal gitu. Jadi ditinggalkan saja, tidak usah dimakan gitu. Ya, demikian. Selanjutnya coba kita bacakan kembali. Ustadz bertanya untuk tata cara mandi atau urutan antara mandi janabat dan mandi ketika akan sholat Jumat itu sama apa tidak? Apakah ada perbedaan dari hamba Allah di Karanganyar? Jadi yang ada riwayat spesifik, rujuk spesifik adalah di mandi janabat, kan seperti itu. Jadi di mandi janabat itu ya dimulai dengan mencuci kemaluan, kemudian berwudu seperti wudu biasanya itu, kemudian menuangkan air ke kepala itu, kemudian menggosok-gosok rambut kepala itu sampai ke pangkal rambutnya, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh gitu. Itu yang ada spesifik untuk mandi janabat ya. Kemudian kalau untuk wanita sanggulnya tidak perlu dibuka ya, cukup dituangkan di atasnya seperti itu. Nah, yang untuk mandi Jum'ah memang ada yang memandang mandi Jumat itu wajib gitu berdasarkan beberapa riwayat begitu ya. Tetapi ketika dalam riwayat sahabat itu Utsman radhiyallahu an kalau tidak salah, kemudian ketika Jumatan ditegur oleh sahabat Umar radhiyallahu an,
ketika beliau sampaikan hanya wudhu saja tidak mandi, ya, hanya wudhu saja tidak mandi begitu kan. Nah, tetapi tetap boleh begitu. Maka mandi Jumatnya itu ada yang menyebut hukumnya tidak wajib begitu, termasuk bagian dari sunnah yang dikuatkan untuk mandi seperti itu. Ada yang berpendapat demikian gitu. Nah, cara mandinya ya mandi, tidak ada yang hadis spesifik tentang mandinya urut-urutannya yang dijelaskan sebagaimana mandi junub itu gitu. Tetapi merujuk kepada pengertian mandi, bahwa yang disebut mandi itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti itu. Memang ada budaya kita yang kalau mandi biasa itu kepalanya atau rambutnya tidak disiram. Nah, kalau kepala atau rambutnya tidak disiram, nah itu tidak termasuk mandi yang diharapkan dalam syariat ini. Maka termasuk mandi Jumat pun mandinya ya mulai diguyur kepalanya sampai kakinya seperti itu. Itu yang mandi Jumat begitu. Jadi guslun mandi Jumatnya itu ya meratakan air dari ujung kepala sampai ujung kaki seperti itu. Kalau yang mandi junub, nah, ada tata caranya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi sudah saya sampaikan. Demikian. Ya. Berikutnya Ibu Endang yang ada di Palembang, Ustadz, kalau saya berhutang atau meminjam uang ke lembaga syariah, apakah uang dari berhutang itu harus dizakati, Ustadz? Ya, tergantung hutangnya untuk apa kan seperti itu. Ya, kalau memang pinjam uang untuk yang modal usaha ya, modal usaha gitu. Jadi kalau modal usaha itu dizakati modalnya begitu ya, modalnya keluarkan zakatnya dulu, kemudian nanti setelah dijalankan untungnya dizakati seperti itu. Tapi kalau pinjamnya untuk keperluan yang konsumtif ya, ada beberapa mungkin yang dipakai untuk konsumtif itu ya untuk makan. Misalkan untuk berobat, untuk makan ya di sana ya tidak dikeluarkan zakatnya begitu. Demikian Ibu. Kemudian datang dari Ori yang ada di Jember begini. Bagaimanakah cara menyadarkan atau menuntun generasi muda saat ini yang akhlaknya dirasa sudah jauh dari kesantunan, berhubung mereka sudah terlena dengan kehidupan dunia yang fana ini? Ya caranya diajak, diseru, jangan sampai terlena gitu. Dan itu memerlukan ikhtiar yang terus-menerus secara bersama gitu. Kalau kita bicara generasi berarti kan tanggung jawab kebersamaan gitu, tanggung jawab umat secara bersama, tanggung jawab pemimpin. Kalau kita mungkin kalau di dalam skup masyarakat kita ya tanggung jawabnya ada di pimpinan dan masyarakat. Pemimpin kita tentu harus tadi ada di sana keteladanan, ada di sana seruan-seruan, peringatan-peringatan yang itu harus kita lakukan secara terus-menerus. Jangan generasi kita disuguhi tadi ya akhlak-akhlak yang tidak baik gitu. Tontonannya ya apa yang dia lihat itu biasa, apalagi sekarang setiap orang bisa membuat cerita, bisa membuat tontonan gitu kan ya, konten kreator. Setiap orang buat konten gitu. Nah, konten yang diserukan, yang disebarkan, tentu kalau kita ingin generasi kita itu menjadi generasi yang baik, generasi yang tidak menyia-nyiakan sholat, generasi yang tidak memperturutkan hawa nafsu, maka konten-konten yang mengajak kepada penurutan hawa nafsu, mestinya itu yang harus dihilangkan gitu loh. Dilarang, tidak boleh begitu. Ya. Ajaklah generasi kita untuk ngerti petunjuk Allah, ngerti aturan Allah, begitu, ngerti akhlak-akhlak yang baik. Nah tentu seruan-seruan itu akan efektif ketika kemudian diikuti dengan contoh, diikuti dengan teladan-teladan gitu. Ketika kita misalkan menyeru, mengajak untuk berbuat baik, sementara yang menyeru, yang mengajak tidak memberikan teladan, ya nanti tidak akan ada gunanya gitu. Nah, kalau kita sekupkan lebih kecil kepada keluarga kita, anak-anak kita, ya ayo kita mulai bentengi, mulai ajarkan anak-anak kita.
anak-anak yang generasi kita yang bahasa simpelnya adalah digital native gitu kan, sejak bayi lahir itu sudah pegang handphone, kira-kira begitu kasarnya gitu ya. Anak kita sejak kecil, karena kita mungkin tidak mau berpayah-payah biar anak kita tidak nangis, biar anak kita diem, kasih handphone. Padahal apa yang ada di handphone itu tidak semuanya baik. Nah, oleh karena itu kita mulai mengenalkan kebaikan-kebaikan kepada anak kita sejak dini, sampai dia kemudian bisa ngerti, bisa membedakan, memisahkan ini yang baik, ini yang manfaat, ini yang jelek, ini yang nggak ada manfaatnya. Baru kemudian dia dibuka. Ya sudah, sekarang kalau sudah tahu ya, sudah bisa membedakan ya, kemudian ngerti, ini yang baik diikuti, ini yang buruk. Dia mungkin akan datang kepadanya, tapi dia bisa tolak. Tapi kalau anak kita belum siap, sementara kemudian yang baik buruk itu datang semuanya kepadanya, dia belum bisa misahkan, bisa jadi nanti yang diikuti yang buruk. Karena seringkali yang buruk nyenengke hawa nafsu gitu loh. Anak kita pengennya seneng gitu loh. Anak kita pengennya seneng, nggak mau capek, nggak mau payah-payah, seneng, pokoknya keinginannya keturutan. Nah, kita kadang-kadang orang tua lalai gitu loh. Karena Allah sudah beri kecukupan pada kita, tidak mengajarkan kesiapan mental pada anak kita. Penting anak kita pengen apa, beri turuti. Anak kita pengen ini kasih, pengen itu kasih, begitu. Kita lupa mengajarkan anak kita untuk mengerti mana yang baik, mana yang buruk gitu. Nah, itu salahnya, sehingga anak kita tidak ngerti akhlak yang baik gitu loh. Maka dalam keluarga kita, suami istri harus bekerja sama untuk mengenalkan itu. Ya, kita sering lihat itu anak-anak kita mungkin juga termasuk bawa anak kita bepergian bareng bersama, misalkan makan bersama. Makan bersama itu tidak membangun kebersamaan kadang-kadang. Kenapa? Karena ketika makan itu suaminya ya pegang handphone sendiri, istrinya pegang handphone sendiri, anaknya main game sendiri gitu. Artinya ya tidak ada ya kebersamaan yang kemudian terbangun. Di rumah bisa jadi kita juga demikian, seolah-olah ngumpul dalam satu rumah, tetapi masing-masing anggota keluarga asyik dengan gadgetnya sendiri-sendiri. Nah, itu diperbaiki. Kalau seperti itu nanti pendidikan kita tidak akan berjalan. Itu anak kita tidak akan kenal, tidak akan ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Ajak, libatkan, beri teladan. Nah, itu nanti kepada anak-anak kita. Gitu ya. Memang ini tanggung jawab bersama dan perlu ikhtiar kebersamaan kita. Kalau kita di dalam kajian kita ya, ini sama-sama bareng, ayo dalam pengajian-pengajian kita libatkan ajak anak-anak kita dalam kajian-kajian kita. Sentuh hatinya, dekati begitu. Jangan biarkan dia dididik oleh gadgetnya gitu ya, dan jangan biarkan dia dididik oleh apa yang ada di dalam handphonenya, kira-kira begitu gitu. Ya. Gitu saya kira. Ya. Baik, kita sudah berada di akhir jumpa kita. Ustaz, kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya di studio dan juga peringatan-peringatannya Ustaz. Mudah-mudahan nanti di hari yang akan datang bisa kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi program Ustadz Menjawab untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah di kesempatan yang akan datang bisa kita lanjutkan kembali. Akhirnya saya Ahmad Fauzan yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.